Welcome to Dunia Anak Cerdas. Setiap orang memiliki sidik jari unik. Setiap manusia di dunia ini memiliki sidik jari yang benar-benar unik, bahkan jika mereka adalah saudara kembar identik yang memiliki DNA hampir sama. Ini bukan sekadar klaim, melainkan hasil dari berbagai penelitian ilmiah dan pengalaman bertahun-tahun di dunia forensik. Sidik jari terbentuk sejak janin berada di dalam kandungan, tepatnya antara minggu ke-10 hingga ke-15 masa kehamilan. Pola-pola unik yang terbentuk pada ujung jari ini dipengaruhi oleh faktor genetik, namun juga sangat bergantung pada kondisi lingkungan dalam rahim. Misalnya, tekanan dari cairan ketuban, posisi janin, dan gerakan kecil yang dilakukan saat perkembangan berlangsung. Kombinasi dari semua faktor ini menciptakan lekukan-lekukan khas yang berbeda pada setiap individu. Yang menarik, pola sidik jari tidak pernah berubah sepanjang hidup seseorang. Meskipun ukuran jari bisa membesar seiring pertumbuhan tubuh, atau kulit bisa terluka akibat goresan, pola dasar dari sidik jari akan tetap sama dan bisa kembali terlihat saat kulit sembuh. Hal inilah yang membuat sidik jari menjadi alat identifikasi yang sangat andal, bahkan digunakan oleh lembaga-lembaga keamanan dan kepolisian di seluruh dunia. Tidak heran jika sidik jari sering disebut sebagai tanda tangan biologis kita yang tak bisa ditiru siapapun. Secara umum, ada 3 pola utama dalam sidik jari manusia: lengkung, lingkaran, dan pusaran. Setiap orang memiliki kombinasi unik dari ketiga pola ini, dan susunan garis-garis halus pada permukaan kulit jari tersebut membentuk sistem identifikasi alami yang sangat rumit. Bahkan teknologi komputer dan pemindai modern pun membutuhkan algoritma yang kompleks untuk membaca dan membandingkan pola-pola ini. Keunikan sidik jari juga dimanfaatkan dalam teknologi biometrik, seperti membuka ponsel, mengakses data sensitif, atau bahkan absen di tempat kerja. Pengenalan sidik jari menjadi solusi keamanan yang praktis karena kecil kemungkinan 2 orang memiliki pola yang sama. Namun, perlu diketahui bahwa meskipun teknologi pengenalan sidik jari sudah sangat maju, tetap ada risiko kesalahan atau pemalsuan jika sistem tidak dirancang dengan benar. Oleh karena itu, banyak sistem keamanan canggih yang kini menggabungkan sidik jari dengan metode biometrik lain, seperti pengenalan wajah atau retina mata. Selain manusia, beberapa hewan seperti koala juga memiliki sidik jari yang mirip dengan manusia. Dalam studi forensik, sidik jari koala bahkan bisa menipu sistem pengenalan jika tidak diperiksa secara mendalam. Namun, keunikan dan kompleksitas sidik jari manusia tetap belum bisa ditandingi. Sidik jari bukan hanya soal keamanan atau identitas, ia juga mencerminkan betapa luar biasanya proses perkembangan biologis manusia. Dari awal kehidupan kita sudah membawa sesuatu yang tak dimiliki siapapun di dunia ini, bahkan oleh orang yang secara genetika sangat mirip sekalipun. Jadi, saat kamu melihat ujung jarimu, sadarilah bahwa ada pola kecil yang menyimpan keunikan hidupmu dan itu adalah milikmu satu-satunya, selamanya. Manusia punya lebih dari 600 otot dalam tubuh. Tubuh manusia adalah struktur biologis yang sangat kompleks, dan salah satu bagian terpenting yang membuat kita bisa bergerak, bernapas, berbicara, bahkan tersenyum adalah sistem otot. Menurut ilmu anatomi, tubuh manusia memiliki lebih dari 600 otot, dan angka ini bisa mencapai lebih dari 800 jika otot-otot kecil yang jarang disebut turut dihitung secara terpisah. Setiap otot memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Beberapa besar dan kuat, seperti otot paha, sementara yang lain sangat kecil namun penting, seperti otot di sekitar mata yang memungkinkan kita berkedip dan fokus. Secara umum, otot dibagi menjadi 3 jenis: otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan memungkinkan kita melakukan gerakan sadar, seperti berjalan, melompat, atau mengangkat benda. Otot polos bekerja tanpa kita sadari dan ditemukan di organ-organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Sedangkan otot jantung, seperti namanya, hanya ada di jantung dan bertanggung jawab menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Yang menakjubkan, setiap kali kita melakukan gerakan sekecil apapun, menggerakkan jari, mengerutkan dahi, atau menelan makanan, ada koordinasi yang rumit antara berbagai otot yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan saat kita tidur, otot-otot tertentu tetap bekerja, seperti diafragma yang mengatur napas dan otot jantung yang terus berdetak. Bayangkan, tanpa henti sejak kita dilahirkan hingga akhir hayat, otot jantung kita terus berdetak lebih dari 100.000 kali per hari. Latihan fisik sangat penting untuk menjaga kekuatan otot. Jika otot tidak digunakan secara aktif,
mereka bisa melemah atau bahkan menyusut, kondisi yang dikenal sebagai atrofi otot. Itulah sebabnya mengapa aktivitas fisik rutin, seperti berjalan, berlari, atau berolahraga ringan, sangat disarankan untuk menjaga kesehatan otot, terutama seiring bertambahnya usia. Latihan beban atau kekuatan juga membantu memperkuat tulang karena otot yang kuat memberikan tekanan positif pada struktur tulang. Otot-otot kita juga menyimpan energi dalam bentuk glikogen, yang digunakan saat kita melakukan aktivitas berat. Setelah olahraga intens, tubuh akan memulihkan cadangan energi ini, dan proses pemulihan tersebut turut membantu membentuk otot menjadi lebih kuat. Selain itu, otot juga memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh, karena mereka membakar kalori bahkan saat kita sedang tidak bergerak. Menariknya, otot paling kuat di tubuh manusia secara relatif adalah otot masseter atau otot rahang. Meski kecil, otot ini bisa menghasilkan tekanan gigitan yang sangat besar. Di sisi lain, otot terbesar adalah gluteus maximus, atau otot bokong, yang membantu kita berdiri tegak, duduk, dan berjalan. Dengan lebih dari 600 otot yang bekerja dalam harmoni sempurna, tubuh manusia menunjukkan betapa menakjubkannya desain biologis kita. Kita tidak hanya mesin hidup yang bergerak, tetapi organisme kompleks yang terus beradaptasi dan berkembang berkat jaringan otot yang tersembunyi namun sangat vital. Kita menghabiskan sekitar sepertiga hidup kita untuk tidur. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak waktu yang kamu habiskan hanya untuk tidur? Menurut para ahli, manusia rata-rata menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Jika seseorang hidup hingga usia 75 tahun, maka sekitar 25 tahun diantaranya dihabiskan dalam keadaan tidur. Ini mungkin terdengar seperti waktu yang sangat lama, tetapi tidur bukanlah aktivitas yang sia-sia. Justru sebaliknya, tidur adalah bagian penting dari sistem pemulihan tubuh dan pikiran kita. Saat kita tidur, tubuh kita melakukan berbagai proses penting. Sel-sel diperbaiki, sistem kekebalan tubuh diperkuat, dan otak kita memproses informasi yang kita terima sepanjang hari. Proses ini berlangsung dalam siklus yang disebut fase tidur, mulai dari tahap ringan hingga tahap REM, yaitu saat mimpi terjadi. Pada fase REM, otak sangat aktif, bahkan lebih aktif daripada saat kita terjaga. Disinilah proses konsolidasi memori dan kreativitas terjadi. Namun sayangnya, banyak orang saat ini tidak mendapatkan tidur yang cukup. Gaya hidup modern, tekanan pekerjaan, penggunaan gawai sebelum tidur, dan stres membuat kualitas dan durasi tidur menurun. Kurang tidur secara terus-menerus dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari masalah metabolisme, gangguan mental, hingga meningkatnya risiko penyakit jantung. Kualitas tidur sangat ditentukan oleh kebiasaan. Untuk tidur yang optimal, kita dianjurkan menjaga jam tidur yang konsisten, menghindari konsumsi kafein pada malam hari, dan mematikan perangkat elektronik setidaknya 30 menit sebelum tidur. Lingkungan tidur yang tenang, gelap, dan sejuk juga terbukti membantu tubuh dan pikiran lebih cepat masuk ke fase istirahat. Tidur juga penting bagi perkembangan otak, terutama pada anak-anak dan remaja. Selama tidur, hormon pertumbuhan dilepaskan dan membantu regenerasi jaringan tubuh. Bahkan, tidur yang cukup dikaitkan dengan kemampuan belajar dan prestasi akademik yang lebih baik. Jadi, jika kamu ingin lebih sehat, lebih fokus, dan lebih bahagia, salah satu kuncinya adalah tidur cukup. Ingatlah bahwa waktu tidur bukanlah waktu yang hilang, melainkan investasi penting untuk masa depan tubuh dan pikiranmu. Karena dalam tidur, tubuh tidak sekadar beristirahat, ia sedang bekerja dalam diam untuk mempersiapkan kamu menghadapi hari esok. Rata-rata orang tertawa sekitar 15 kali sehari. Tertawa adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Ini adalah salah satu cara tubuh mengekspresikan kegembiraan, meredakan ketegangan, dan menjalin hubungan sosial. Menurut beberapa studi observasional, rata-rata orang dewasa tertawa sekitar 15 kali per hari. Meskipun angka ini bisa bervariasi, fakta bahwa kita tertawa setiap hari menunjukkan betapa pentingnya tawa dalam kehidupan sehari-hari. Tertawa memiliki banyak manfaat kesehatan. Saat tertawa, tubuh melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan yang membuat kita merasa nyaman. Selain itu, tertawa juga menurunkan hormon stres seperti kortisol, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan memperbaiki aliran darah. Dalam jangka panjang,
Orang yang sering tertawa cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Yang menarik, anak-anak tertawa jauh lebih sering daripada orang dewasa, bahkan hingga 300 kali per hari. Tapi seiring bertambahnya usia, jumlah tawa kita menurun drastis karena tekanan hidup, tanggung jawab, dan kebiasaan serius yang perlahan menggantikan spontanitas masa kanak-kanak. Tertawa juga memperkuat hubungan sosial. Dalam percakapan, kita lebih sering tertawa karena interaksi dan keakraban, bukan karena lelucon yang luar biasa lucu. Tawa menandakan bahwa kita nyaman, merasa diterima, dan terhubung dengan orang lain. Tidak heran jika tawa sering disebut sebagai lem alami dalam hubungan sosial manusia. Beberapa teknik terapi modern bahkan menggunakan tawa sebagai pendekatan untuk penyembuhan, yang dikenal dengan terapi gelak tawa atau laughter yoga. Terapi ini membantu orang mengatasi stres, trauma, dan bahkan depresi ringan dengan menstimulasi tawa secara sadar. Tertawa adalah sesuatu yang bisa kita latih dan tingkatkan. Mengelilingi diri dengan orang-orang positif, menonton film lucu, atau sekadar membaca sesuatu yang ringan bisa memicu lebih banyak tawa setiap harinya. Jadi, tertawalah lebih sering. Itu bukan hanya tanda kamu bahagia, tetapi juga investasi kecil untuk kesehatan yang besar. Manusia bisa mengenali wajah dalam waktu kurang dari 1 detik. Salah satu kemampuan paling luar biasa dari otak manusia adalah kemampuannya mengenali wajah hanya dalam hitungan milidetik. Studi menunjukkan bahwa kita bisa mengenali wajah seseorang dalam waktu kurang dari 1 detik, tepatnya sekitar 100 hingga 200 milidetik. Itu lebih cepat dari 1 kedipan mata. Ini terjadi berkat bagian otak bernama Fusiform Face Area, FFA, yang secara khusus bertanggung jawab dalam memproses wajah. Otak manusia tidak hanya bisa mengenali wajah, tapi juga membedakan ekspresi, usia, emosi, dan bahkan niat seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sosial, karena wajah menyampaikan informasi yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Kita tahu kapan seseorang sedang bahagia, sedih, bingung, atau marah hanya dari perubahan kecil di mata atau bibir. Yang menakjubkan, manusia bisa mengenali ribuan wajah selama hidupnya. Bahkan wajah seseorang yang kita lihat sekilas bertahun-tahun lalu bisa muncul kembali di ingatan ketika kita melihatnya lagi. Ini menunjukkan betapa kuatnya sistem penyimpanan visual otak kita. Beberapa orang bahkan diklasifikasikan sebagai super recognizer, yaitu individu dengan kemampuan luar biasa mengenali wajah, yang bisa bekerja di bidang keamanan atau kepolisian. Namun, ada juga sebagian kecil orang yang mengalami kondisi langka bernama prosopagnosia atau face blindness. Mereka sulit mengenali wajah, bahkan wajah orang terdekat mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar dari kita memiliki kemampuan alami mengenali wajah, tidak semua orang bisa melakukannya dengan mudah. Pengenalan wajah telah menjadi inspirasi bagi teknologi masa kini. Teknologi facial recognition di ponsel atau kamera keamanan mencoba meniru cara kerja otak manusia. Tapi meskipun sangat canggih, teknologi ini masih belum bisa menandingi kecepatan dan akurasi otak dalam membaca wajah secara holistik dan kontekstual. Jadi, saat kamu merasa asing terhadap seseorang, atau justru merasa familiar tanpa tahu dari mana, bisa jadi otakmu sedang bekerja tanpa kamu sadari, mengenali pola-pola wajah yang terekam dalam memorimu. Kita menghabiskan waktu lebih lama dengan teknologi daripada tidur. Di zaman sekarang, sangat mungkin seseorang menghabiskan lebih banyak waktu dengan layar daripada di tempat tidur. Menurut survei global, rata-rata orang dewasa menghabiskan antara 7 hingga 10 jam sehari untuk menggunakan perangkat digital seperti ponsel, laptop, dan televisi. Bandingkan dengan waktu tidur yang idealnya 7 hingga 8 jam, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar dari kita memang lebih banyak menatap layar daripada memejamkan mata. Penggunaan teknologi telah menjadi kebutuhan harian. Kita bangun dengan alarm ponsel, bekerja di depan komputer, istirahat sambil menonton video, lalu tidur setelah scroll media sosial. Kehidupan kita telah terintegrasi dengan teknologi hingga sulit dipisahkan. Bahkan anak-anak pun sekarang lebih banyak waktu berinteraksi dengan gawai dibanding bermain di luar rumah. Namun, terlalu lama menatap layar memiliki dampak nyata terhadap kesehatan. Paparan cahaya biru dari layar bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Akibatnya, tidur menjadi tidak nyenyak, dan kelelahan mental meningkat. Selain itu,
Penggunaan gawai berlebihan juga dikaitkan dengan stres, gangguan penglihatan, dan masalah postur tubuh. Bukan berarti teknologi itu buruk. Justru sebaliknya, teknologi memudahkan komunikasi, mempercepat pekerjaan, dan membuka akses informasi. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan. Kita perlu menyisihkan waktu untuk beristirahat dari layar, melakukan aktivitas fisik, atau sekadar menyendiri tanpa distraksi digital. Konsep seperti digital detox mulai populer sebagai upaya menyeimbangkan gaya hidup modern dengan kesehatan mental. Dengan kesadaran dan pengelolaan waktu yang baik, teknologi bisa tetap menjadi teman, bukan pengganggu tidur. Jadi, pertimbangkan untuk tidak membawa ponsel ke tempat tidur malam ini. Tubuhmu pantas mendapatkan waktu istirahat yang utuh. Hanya 2% populasi dunia yang memiliki mata hijau. Mata hijau adalah salah satu warna mata yang paling langka di dunia. Hanya sekitar 2% dari populasi manusia yang memilikinya. Kebanyakan orang dengan mata hijau berasal dari Eropa Tengah dan Utara, terutama negara seperti Irlandia, Skotlandia, dan sebagian Jerman. Namun, warna mata ini juga dapat ditemukan secara acak di berbagai belahan dunia karena campuran genetik. Warna mata ditentukan oleh melanin di iris mata serta cara cahaya tersebar dalam struktur tersebut. Mata hijau memiliki melanin dalam jumlah sedang, lebih banyak dari biru, tetapi lebih sedikit dari coklat. Warna ini muncul dari interaksi kompleks antara pigmen dan cara cahaya memantul. Uniknya, mata hijau bisa tampak berbeda dalam kondisi cahaya tertentu, kadang terlihat kehijauan, keabu-abuan, atau bahkan kuning keemasan. Meskipun jarang, mata hijau sangat dikagumi. Di banyak budaya, mata hijau sering dianggap eksotis, menarik, bahkan magis. Dalam dunia hiburan, selebritas bermata hijau kerap menonjol karena warna mata mereka yang tidak biasa. Tidak heran jika banyak lensa kontak mencoba meniru efek mata hijau. Secara medis, orang dengan mata terang, termasuk hijau, cenderung lebih sensitif terhadap cahaya karena memiliki sedikit pigmen pelindung. Oleh karena itu, mereka lebih rentan terhadap silau matahari dan biasanya lebih nyaman menggunakan kacamata hitam saat berada di luar ruangan. Jadi, jika kamu termasuk 2% orang yang memiliki mata hijau alami, kamu membawa salah satu keunikan genetik paling langka di dunia ini. Dan itu patut dirayakan. Setiap manusia memiliki sekitar 100.000 rambut di kepala. Setiap manusia membawa hutan kecil di kepalanya, dan jumlahnya bisa mencapai sekitar 100.000 helai rambut. Meskipun jumlah ini berbeda-beda tergantung warna rambut alami dan faktor genetik, angka tersebut adalah rata-rata untuk orang dengan rambut coklat. Orang dengan rambut pirang bisa memiliki hingga 150.000 helai, sedangkan mereka yang berambut merah biasanya memiliki lebih sedikit, sekitar 90.000 helai. Rambut tumbuh dari folikel yang tertanam di kulit kepala. Masing-masing folikel menghasilkan satu helai rambut dan memiliki siklus pertumbuhan tersendiri. Siklus ini terdiri dari 3 fase utama: anagen, pertumbuhan, catagen, transisi, dan telogen, istirahat. Rata-rata, 85 hingga 90% dari rambut kita selalu berada dalam fase pertumbuhan. Dalam sehari, kita kehilangan sekitar 50 hingga 100 helai rambut, dan itu sepenuhnya normal. Rambut tumbuh rata-rata sekitar 1 cm per bulan. Meski terdengar lambat, jika kamu tidak memotong rambut selama beberapa tahun, panjangnya bisa mencapai pinggang atau lebih. Namun, pertumbuhan ini juga tergantung pada usia, hormon, nutrisi, dan gaya hidup. Stres, misalnya, bisa mempercepat kerontokan rambut, begitu juga pola makan yang buruk. Menariknya, rambut adalah bagian tubuh manusia yang paling tahan lama. Karena sebagian besar terdiri dari keratin, rambut tidak membusuk seperti jaringan tubuh lainnya. Bahkan dalam penggalian arkeologi, rambut seringkali ditemukan masih utuh setelah ratusan tahun. Tak heran jika rambut menjadi sumber penting dalam penelitian forensik dan sejarah manusia. Lebih dari sekadar pelindung kepala, rambut juga memiliki makna budaya dan personal yang kuat. Dalam banyak tradisi, rambut adalah simbol kekuatan, status sosial, atau spiritualitas. Bahkan dalam dunia modern, gaya rambut seringkali menjadi ekspresi identitas diri dan bagian dari penampilan yang sangat diperhatikan. Jadi,
Jika kamu menghabiskan waktu untuk merawat rambutmu, itu bukan sekadar rutinitas kosmetik. Kamu sedang merawat jutaan sel dan ribuan helai yang mencerminkan gaya hidup, kesehatan, dan kepribadianmu. Dan ingat, rambut adalah salah satu bagian tubuh yang bisa kamu bentuk ulang, tanpa operasi. Kebanyakan orang memiliki sekitar 70.000 pikiran dalam sehari. Kamu mungkin merasa kepalamu penuh dengan pikiran setiap hari, dan itu bukan ilusi. Otak manusia memang sangat aktif, menghasilkan ribuan pikiran setiap harinya. Meski angka lama yang sering dikutip menyebutkan 70.000 pikiran per hari, studi terbaru dari Queen's University di Kanada pada 2020 menunjukkan bahwa rata-rata orang memiliki sekitar 6.000 pikiran unik per hari. Jumlah ini masih sangat besar, mengingat sebagian besar pikiran kita terjadi secara otomatis dan cepat. Pikiran ini meliputi segalanya, rencana masa depan, ingatan masa lalu, perasaan, pertimbangan etika, imajinasi, dan tanggapan spontan terhadap lingkungan. Bahkan saat kamu tidak sadar, seperti ketika melamun atau bermimpi, otakmu tetap bekerja. Pikiran bisa muncul satu demi satu, tumpang tindih, atau bahkan bertentangan. Menariknya, sebagian besar dari pikiran kita bersifat repetitif. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari pikiran harian kita adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa otak cenderung bekerja dalam pola, yang bisa positif atau justru membuat kita terjebak dalam overthinking. Karena itu, penting untuk melatih kesadaran dan pengelolaan pikiran melalui teknik seperti mindfulness atau meditasi. Tidak semua pikiran membutuhkan respons. Salah satu tantangan mental terbesar manusia modern adalah kebiasaan merespons setiap pikiran seolah-olah itu penting. Padahal, banyak pikiran hanyalah lalu lintas mental yang lewat begitu saja. Belajar mengamati pikiran tanpa langsung menilainya dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Jadi, meskipun otak kita bisa menciptakan ribuan pikiran dalam sehari, kualitas pikiran itulah yang menentukan bagaimana kita merasa, bertindak, dan menjalani hidup. Pikiranmu adalah alat, bukan penguasa. Belajarlah menggunakannya dengan bijak.